Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah event update terakhir ya, untuk kasih sama community. Dan kalian bisa cek video sebelumnya yang mengenai pembahasan Remper di Bali. Kalian bisa cek video sebelumnya yang aku akan bahasin itu di video sebelumnya. Mari kita akan lanjut untuk update kali ini. Apa itu kira-kira? Let's see. So, mari kita lihat ada beberapa dari tiket yang kalian sediakan untuk COD, dan dari takaran, leta, dan semata kata. Dan jadi seperti yang kalian lihat ya. Dan kemungkinan untuk kali ini ada tiket presale ketiga. Dan waktu itu sebelumnya di early bird itu biasanya paling murah. What the hell? Ya, serius murah banget. Kalian misalkan kalau ini tiket yang murah, kalian bisa datangin aja acara di Cakra Hotel. Dan mungkin untuk mau ngambil tiket biasanya datang ke base campnya di Jalan Pelabahan Gang 1 nomor 8. Ya, kalian bisa lihat ya. Ya, jadi kemudian ini seperti biasa kalian lihat ya. Dan untuk aspal yang ketiga ini, untuk yang bagian kedua ya maksudnya. Tapi ini yang bakal lebih beda lagi, harganya ini lebih jauh 2 kali lipat dari sebelumnya. Oke. Untuk versi ketiga mulai dari 10.000, ingat ya guys ya. Kalau waktu itu sebelumnya Liber 2000, presale pertama 5.000, dan presale ketiga adalah 10.000. Seperti itu ya kalian lihat ya. Nah, untuk lihat dari non-player alias NPC, ada yang player. Biasanya ini ada pilihan karakter apa sih kira-kira? Nah, kita akan perhatikan untuk di NPC-nya dulu. Nah, mari kita lihat ya. Pertama ya, NPC adalah pengunjung biasa yang menikmati event dan performer. NPC diperbolehkan untuk ikut cosplay. Yang ketiga, NPC hanya bisa mendapatkan stem dari akuntan alias keuangan. Yang keempat, NPC diperbolehkan belanja di seluruh stand. Oke, itu yang kalian harus beli di sana. Oke, berikutnya untuk NPC hanya mengambil side quest. Nah, mungkin ada beberapa di area venue biasanya ada tanda quest board atau side quest di sana. Kalian bisa baca dulu secara sesama. Ini kayak Rainpel ya. Ini memang konsepnya begitu. Nah, untuk NPC hanya bisa bermain di Kinyo Sukui. Nah, seperti itu yang gue lihat ya. Ada beberapa ya kalian sebagai MC-nya di sini. Nah, habis itu ada player. Nah, apa itu kira-kira playernya di sini? Dan kita lihat dulu secara sesama. Nah, pertama ya, player adalah orang yang terdaftar pada event sebagai pemain. Yang kedua, player diperbolehkan untuk ikut cosplay. Yang ketiga, player bisa mendapatkan stem dari game dan akuntan. Oke. Player diperbolehkan belanja di seluruh stand. Dan habis itu player bisa mengambil side quest, special quest, dan hide quest. Wow, oke. Yang khususnya buat ikut lomba ya. Interesting nih. Nah, habis itu player bisa bermain seluruh game yang tersedia, termasuk Kinyo Sukui, Remy Card, Uno Card, Blackjack, PIV, dan Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe ya. Oke. Ya, seperti yang udah lihat ya, ada beberapa di nomor 6 ini banyak yang kalian bisa ikutin yang cuma yang ikut daftar sebagai pemain. Nah, aku bakal juga ikut sih yang sebagai pemain, tapi kemungkinan temanku salah satunya si Dode alias Interstrawan, mungkin dia juga bakal ikut main Uno Card. Cuma jangan pakai iya, cuma jangan pakai, tapi jangan pakai Uno Nightmare kayak anak kecil, gak adil. Ya jangan pakai Uno Nightmare aja sih menurut saya nih. Kalau Uno biasa maju aku. Kalau Uno Black Side halah. Kebanyakan version Uno-nya. Kalau udah Uno version banyak gak mungkin aku join. Kecuali kalau Uno rules yang standar maju kataku. Ya mungkinan sih itu sih, tapi kemungkinan rata-rata entah itu antara Remy Card, Uno Card, ataupun Blackjack. Biasanya begitu. Itu antara itu ya. Dan mungkin ada beberapa yang tiketnya udah sold out, udah lihat ya. Dan mungkin aku harus nanyain soal trace kodenya. Trace kodenya apa sih? Kira-kira ada beberapa dari refreshingnya di sini.
Dan ini ada beberapa varian warna ini, ada yang kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau kalian buta warna, tolong dibantu tulis komentar di bawah. Apa yang kau perhatikan warna yang kita tidak tahu? Apa kalian buta warna? Hati-hati guys ya. Tapi aku lihat dari trash kodenya, kalian bisa baca dulu apa yang kalian tahu untuk diikuti. Jadi beberapa pakaian seperti yang kalian ikuti. Contohnya di pakaian aksesorisnya alias ACC. Ya. Dan mungkin ada beberapa ya pakaian yang kayak jubah yang lebih hitam ya, begitulah biasa aja. Ada sepatu kayak ya, biasanya pakaian-pakaiannya begitu. Cuma ini lebih menarik juga sih. Dan ada beberapa referensi yang lainnya untuk cowok kayak seperti ini pakaiannya guys ya. Ini contohnya guys ya. Dari gambarannya kayak pakaian bajak laut ya biasanya. Ini kayak village-nya begini pakaiannya ya. Ya contohnya seperti ini, ada beberapa yang lainnya juga. Tapi interesting juga sih bagiku. Nah mungkin ada beberapa yang kalian bisa bacakan dulu ya. Nah nggak harus pakai referensi ya. Kalian ingat sebagai catatan ya, nggak harus pakai referensi ya cashier. Kalian masih bisa kok pakai bebas asal sesuai dengan dress code warna yang sudah sediakan. Ya beneran, tenang aja, kita nanti ada tenan yang menyediakan beberapa item pakaian di Medieval ya. Masih bisa pakai outfit bebas asal sesuai dress code, tapi usahakan jika punya bisa pakai outfit yang mirip dengan referensi. Oke, seperti itu yang kalian lihat ya. Kalau kalian masih ngerti ya tolong ingatkan sesuai warna yang ditentukan ya guys ya. Ini kalau khususnya buat cewek yang gini pakainya beberapa anjir. Ya kayak gitulah. Nah ya kayak gitu ya. Dan kalau lihat dari beberapa kode dressnya, mungkin ada pakaian coklat, mungkin bukan kuning, entah itu apa. Ini bakal beda sih. Ini beberapa dari kode-kode tes kodenya pakaian dari apa tuh? Dari daun. Ada beberapa dari hijau hingga kecoklatan. Terus untuk yang laut ya, dari yang biru tua sampai ke biru. Ada beberapa dari referensi sih. Nah, kalau biasanya pakaian yang skin tone biasa aku lebih jarang dipakai. Bukan merah atau apa, ini beda warna soalnya. Skin tone, habis itu ada Stone Desert. Ini kalau warnanya udah dicek ya. Untuk netral, biasanya dipakai ini. Kalau biasanya aku jarang ke event, itu ada beberapa pakaian yang agak cukup berbeda. Soalnya ada yang hitam, entah ada yang putih, entah ada yang kuning. Warnanya beda-beda. Pokoknya tergantung sesuai selera warna kalian. Tapi mungkin tergantung untuk dress kodenya. Mungkin pada dia yang bakal dicek dulu ya. Begitu. Nah, itu ada beberapa di size guardiannya, ada beberapa yang kita lihat di sini. Untuk my guardian sama information administrator. Kalian bisa cek di lengkapnya di IG Gazeyama Community. Nah, seperti itu yang kalian bisa lihat ya. Tapi itu kalau lihat dari sebelumnya itu ada beberapa guardian yang lain juga. Dan mungkin ada beberapa untuk kalian bisa datangi dari D1 di sini ada Chaos of Mission. Dia dari pemenang di sini adalah Best Medieval, Best Game dan Best OC. Dan habis itu untuk Best Medieval, Best Game dan Best Nusantara. Best Nusantara ini biasanya ada yang pakaian medieval tapi lebih ke versi Nusantara. Itu wajib sih boleh wajib sih harus datangin. Tapi kemungkinan kalau kalian yang kostum yang Nusantara sih bisa aja sih. Tapi bebas sih. Cuma ingat ini bukan cosplay Jepang, tapi ini merupakan cosplay medieval. Oke, kan? Nah, terus di sini aku lihat ada beberapa dari permainan kartu, VIP dan game. Ada beberapa yang kulihat ya. Udah jelasin dari ketiga itu ya. Kalau di VIP yang ku jelasin di sini ya, kalau pula di sini adalah VIP dan semacam yang kalian lihat adalah antar dua player pemain ini akan dijaga dua player guardian seperti itu yang kalian lihat ya. Dan kalian bisa baca rulesnya sendiri ya. Kalian bisa pause video ini. Kalau udah oke. Dan yang terakhir adalah games. Gamesnya itu berupa apa ya? Nih ya, tic tac toe.
seperti yang kalian lihat ya, yaitu bergiliran menandai ruang dalam grid di garis dengan 3x3. Oke, seperti itu yang kalian lihat ya. Dan khususnya di sini ada King Yosukoi. Ya, permainan tradisional Jepang dimanapun pemain nyodok ikan emas dengan sedot kertas. Ya, seperti itu yang kulihat ya. Oke, jadi gini guys ya. Kali ini ada update mengenai di tanggal 27 dan 3 Agustus ini, mengenai juri yang bakal tampil adalah Arza di hari pertama, yang si Faris adalah di day 2. Nah, seperti yang kulihat di rundown yang kalian lihat di sini, ini seperti ini yang kalian bisa lihat, yang kalian bisa cek info berikutnya. Nah, mungkin untuk rundownnya ini dari jam 11 ya mulainya open gate ya, oke. Habis itu open FC dari jam 12. Nah, habis itu hunting quest dan games. Seakan bisa selesaikan hunting quest sama game dulu, kita akan nyantai dulu karena biasanya itu kan pada lagi ngerasain misi ya. Biasanya tuh self tuh pada nyantai dulu buat ngerasain game, itu caranya. Kalau udah selesai, biasanya sih datang agak awal tuh enak banget datang awal, biasanya sambil main game enak tuh, selesai enak banget. Nah, habis itu mini gamesnya dari jam 4 sampai jam 5, dan habis itu Coswall dari jam 5 sampai jam 6. Habis itu ada Asta Vokal dari jam 6 sampai jam 7. Habis itu jam 7-nya itu dari Perform Guardian. Yang terakhir adalah penutupannya dari jam 7.50 sampai jam 8, seperti itu. Dan ini tiba-tiba ditanya nih ya, Min, kalau misal buka sesi D&D sebagai pengunjung sampai lese gitu boleh kah? Dan mungkin kalau biasanya ada beberapa main D&D sih, ada beberapa sih yang pernah main D&D, cuma walaupun sebagai perwakilan ya bisa aja sih, tapi kalian tahu kan rulesnya gimana. Tapi kalau datang D&D sebagai perwakilan sih bisa aja sih gitu, cuma ya begitulah. Oke ya, segitu aja pembahasan kali ini untuk update terakhirnya. Dan mungkin ada beberapa yang lain juga ada. Ya, ini aja sih update yang kulihat dari juri dan rundownnya, khususnya di day 1. Ya, segitu aja pembahasan kali ini. Kalau gitu gua akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di see you next time and bye bye.